Kekuatan spiritual di tangan Hall Master Yin tiba-tiba menghilang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, kekuatan spiritual dari formasi di sekitar Paviliun Duobao mulai menghilang dari awal hingga akhir, dan ada sosok cemas di luar formasi. Itu adalah Tuan Muda kedua Chu Yunshuan. Tidak ada yang tahu bahwa setelah Chu Yunshuan keluar dari istana Tuan Kota dengan tulisan tangan, dia melihat Paviliun Duobao diselimuti formasi. Betapa seriusnya ekspresinya. Tanpa ragu, Chu Yunshuan segera membakar jimat komunikasi dan melaporkan situasi di Paviliun Duobao kepada ayahnya, Chu Tiange. Senior Lu, kamu baik-baik saja. Chu Yunshuan melangkah maju dengan cepat, dengan hati-hati menghindari sisa aura hukum di tanah. Tidak ada, kurasa ini adalah Blood Moon Hall yang kamu bicarakan. Nada suara Lu Yun tidak goyah sama sekali, seolah-olah dia bukanlah orang yang baru saja membunuh Hall Master Yin. Chu Yunshuan memandang Suetu yang seperti mumi di tanah, dan kemudian melihat ke Hall Master Yin yang memiliki lubang di dada dan jantungnya, dan menelan ludah. Saat ini, Chu Yunshuan bukan lagi ahli strategi seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa begitu dia pergi, orang-orang dari Sui Yuetang akan mengetuk pintunya. Jika saya tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Lu Yun, apalagi apakah saya dapat melindungi diri saya sendiri sebagai putra kedua penguasa kota Ming, saya khawatir seluruh kota Ming akan mengalami bencana yang tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Chu Yunshuan dengan cepat mengeluarkan ramalan yang dia dapatkan dari ayahnya Chu Tiange. Kilatan lampu hijau menyala, dan ultimatum seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Ini, ketika Lu Yun melihat kepanikan Chu Yunshuan, dia tahu bahwa Chu Yunshuan sedang memikirkan sesuatu yang aneh, tapi dia tidak perlu menjelaskannya, bagaimanapun, itu tidak akan merugikan kedua belah pihak, jadi tidak ada salahnya jika tidak mengatakannya. Benda di depannya itulah yang membangkitkan minat Lu Yun. Meskipun benda kecil di depannya tidak mencolok, ada aura misterius di dalamnya, yang persis sama dengan aura mutiara kosong di tangannya. Nafas di Sky Pearl miliknya mirip dengan energi yang dihasilkan dari perpaduan energi spiritual mimpi dan pikiran semua makhluk hidup. Melihat Lu Yun bertanya tentang dokumen tulisan tangan tanpa menunjukkan ketidaksenangan, Chu Yunshuan menghela nafas lega saat dia hendak menjawab, sebuah suara datang ke sekolah menengah No. 2 Lu Yun dengan tergesa-gesa. Ini adalah dokumen unik dari kota Ming. Ada sentuhan kesadaran ilahi saya di dalamnya, yang dapat membantu senior menggunakan susunan teleportasi di Istana Tianxing. Senior, sebagai orang kuat yang sok bijak, juga dapat mencapai prefektur Tongxian menggunakan rahasia luar angkasa. Tetapi dengan bantuan formasi teleportasi, senior tidak perlu melakukan banyak usaha, dan itu tidak akan menunda urusan penting senior ultimatum ini bisa digunakan bersama-sama. Saya sudah menggunakannya 3 kali, senior, mohon jangan tersinggung. Sederet tentara yang mengenakan baju besi perak muncul, dikelilingi oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan pola emas di atasnya. Ketika Chu Yunshuan melihat pengunjung itu, dia langsung membungkuk dan membungkuk, lalu tampak bingung. Ayah, mengapa kamu ada di sini? Saat ini, bukankah kamu seharusnya menjadi istana tuan kota? Ada keributan besar di kota, bagaimana mungkin ayahku tidak menyadarinya? Chu Tiange tampak agung saat menghadapi Chu Yunshuan, tapi kemudian dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Lu Yun dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Senior, menurutku Paviliun Duobao ini memang tidak cocok untuk beristirahat. Mengapa kamu tidak pergi ke istana tuan kota dan istirahat malam yang nyenyak? Benar-benar kelalaian pemuda itu sehingga dia gagal bertemu dengan orang yang sok bijak. Saat ini, reruntuhan Paviliun Duobao rusak, seolah-olah akan meledak jika angin bertiup. Kekuatan hukum di sekitarnya yang penuh dengan aura penghancur, mengandung residu, dan jelas tidak cocok untuk istirahat. Lu Yun melihat wajah tulus Chu Tiange. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia tidak ingin hidup sesuai dengan kebaikannya, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Tuan Chu, untuk Anda kebaikan. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Chu Tiange ke arah rumah tuan kota. Skala rumah tuan kota jauh melebihi imajinasi Lu Yun, dan setiap adegan mengungkapkan selera dan sumber keuangan pemiliknya. Tidak lama kemudian, Tuan Kota Chu membawa Lu Yun ke ruang tamu yang didekorasi dengan elegan. Pintunya terbuka sedikit, dan aroma kayu yang samar mengalir ke arahnya. Ruangan itu didekorasi dengan sangat elegan, tidak hanya mewah, tetapi juga memancarkan suasana kutu buku. Chu Tiange melambaikan tangannya kepada anak laki-laki itu, yang segera mengerti dan membawakan sepiring buah spiritual bermutu tinggi sebening kristal. Warnanya menarik dan jelas bernilai banyak uang. Kemudian, ia menyalakan dupa lagi, dengan aroma yang samar, konon dupa ini dapat menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa, serta sangat membantu dalam budidaya. Anak laki-laki itu membungkuk hormat dan diam-diam keluar dari pintu. Tuan Kota Chu juga menyatakan pengunduran dirinya, meninggalkan Lu Yun sendirian di ruangan yang sunyi ini. Lu Yun melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada asap yang mengepul, dan dia diam-diam menghela nafas, rumah tuan kota ini benar-benar mewah. Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai memahami hukum langit dan bumi dengan tenang. Pada jam yin keesokan harinya, fajar muncul di cakrawala, dan ketukan lembut di pintu memecah ketenangan pagi hari. Lu Yun membuka matanya dan melihat anak laki-laki itu berdiri dengan hormat di luar pintu, memegang sepiring makanan spiritual yang lezat di tangannya, mengepul panas dan harum. Senior Lu, ini sarapan yang disiapkan untukmu, silakan gunakan perlahan. Lu Yun sedikit terkejut. Masuk akal jika dia mencapai alam Daluo Jinxian, dia tidak boleh makan makanan spiritual ini benar-benar berlebihan baginya.
Kecuali jika itu adalah acara khusus atau hanya untuk menikmati hidangan lezat, hanya sedikit orang yang mau memakannya. Tindakan Chu Tiange membuat Lu Yun merasa sedikit aneh, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, Tuan Kota Chu mungkin memiliki konspirasi di balik kepindahannya. Sebelum pergi, saya harus menemuinya secara langsung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mengambil makanan spiritual, Lu Yun tidak langsung memakannya, tetapi berkata dengan lembut kepada anak laki-laki itu, terima kasih atas kerja kerasmu, mohon minggir dulu. Anak laki-laki itu keluar sebagai tanggapan, pintu ditutup dengan lembut, dan keheningan kembali ke dalam ruangan. Lu Yun memandangi langit yang semakin cerah di luar jendela dan merenung dalam pikirannya sambil perlahan mencicipi makanan spiritual. Makanan ini meleleh di mulutnya, tidak hanya menyehatkan tubuhnya tetapi juga jiwanya. Setelah selesai sarapan, Lu Yun berdiri, merapikan pakaiannya, dan berinisiatif pergi ke ruang kerja Chu Tiange. Mungkin dia bisa menemukan jawaban yang diinginkannya di sana. Setelah berjalan melalui koridor yang berkelok-kelok, mengikuti bimbingan anak laki-laki itu, Lu Yun berdiri di depan pintu ruang belajar, menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan mengetuk pelan. Masuk, suara tenang Chu Tiange datang dari dalam rumah. Lu Yun membuka pintu dan melihat Chu Tiange menulis di mejanya dengan momentum yang luar biasa. Melihat Lu Yun, Chu Tiange segera meletakkan penanya dan berdiri dengan senyuman di wajahnya, Senior Lu, kamu bangun pagi-pagi sekali, tapi apakah kamu tidak cukup istirahat tadi malam? Lu Yun tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dengan santai, tidak apa-apa, Tuan Kota Chu, aku di sini untuk sesuatu yang penting, tapi aku tidak sedang terburu-buru. Hanya saja saya sedikit bingung dengan keramahan hangat Tuan Kota. Saya harap Tuan Kota bisa memberitahu Anda dengan jujur. Pertanyaan Lu Yun yang terlalu lugas membuat Chu Tiange terdiam lama dan berhenti berbicara. Setelah sekian lama, saya akhirnya mendengar Chu Tiange menghela nafas. Senior, saya punya permintaan yang tulus. Saya harap senior bisa menyetujuinya. Chu Tiange perlahan berdiri, tangannya di belakang punggung, matanya dalam. Dia berbicara dengan lembut, dengan keseriusan yang tak terlihat dalam kata-katanya, Senior Lu, maukah Anda melihat dantian Anda sendiri untuk melihat apakah ada yang aneh dengan itu? Ketika Lu Yun mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan dengan lembut mengusap dagunya dengan jari rampingnya. Meskipun dia bingung, pengalamannya selama bertahun-tahun telah mengajarinya untuk tetap tenang. Dia mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa ingin tahu dalam nada tenangnya, oh. Menarik, apakah Tuan Kota Chu telah menemukan rahasia yang luar biasa? Saya akan mencobanya. Saat Lu Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau samar, seperti cahaya paling murni antara langit dan bumi. Pikirannya bergerak, dan dia melihat ke dalam dantiannya. Itu adalah dunia spiritual seluas lautan bintang. Tetapi pada saat ini, kabut abu-abu tiba-tiba muncul dalam kecemerlangan, tampak tidak pada tempatnya. Hah, Lu Yun terkejut, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia mencoba mengerahkan kekuatan hukum di tubuhnya untuk mengusir awan dan kabut abu-abu, tetapi sepertinya dia telah menyentuh kehampaan. Kekuatan hukum dan kekuatan spiritual seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa ada tanggapan. Wajah Lu Yun sedikit berubah, dan dia tiba-tiba membuka matanya, tatapannya seperti obor diarahkan ke Chu Tiange, apa ini? Mengapa ini ada di dantianku? Ketika Chu Tiange melihat ini, ekspresinya serius, dan dia perlahan berjalan menuju Lu Yun. Senior Lu, ini adalah metode dari Blood Moon Hall. Sejauh yang saya tahu, semua anggota Blood Moon Hall dari level pemimpin ke atas memiliki mantra khusus yang ditanam di tubuh mereka oleh pemimpin utama mereka. Setelah mereka dibunuh oleh orang luar, kabut abu-abu akan muncul di tubuh mereka sebagai tanda kematian, dan... Ketika Chu Tiange mengatakan ini, dia berhenti, seolah sedang mempertimbangkan apa yang harus dia katakan selanjutnya. Dan apa? Lu Yun bertanya, nadanya agak tidak sabar. Jelas, ancaman yang tidak diketahui ini membuatnya merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, ukuran kabut abu-abu ini berbanding lurus dengan jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang dibunuh. Semakin banyak yang terbunuh, semakin besar kabut abu-abu tersebut, dan akan berdampak tertentu pada para biksu yang kerasukan. Itu tidak lebih dari membiarkan seseorang jatuh ke dalam keinginan membunuh yang tak ada habisnya, dan akhirnya didaur ulang oleh Blood Moon Hall dan menjadi mesin pembunuh. Chu Tiange berbicara terus terang, nadanya penuh dengan penghinaan terhadap metode Sui Wetang. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan awan gelap berkumpul di antara alisnya, yang merupakan badai jauh di dalam hatinya. Jadi begitu, Blood Moon Hall ini benar-benar melakukan segala kemungkinan. Tapi mengapa kabut abu-abu ini tidak bisa dihilangkan? Chu Tiange menghela nafas dan berkata, sejauh yang saya tahu, mantra ini berasal dari batasan kuno dan terikat pada jiwa orang yang dilemparkan. Kecuali jika metode ditemukan untuk menghilangkan batasan tersebut, bahkan seorang kuasa sage tidak akan bisa mampu melakukannya. Tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Selama tingkat kultivasi tidak melebihi level pemimpin utama Aula Bulan Darah, kabut abu-abu ini akan selalu ada. Dan kepala-kepala Aula Bulan Darah adalah orang kuat di alam suci. Di sana tidak ada orang di seluruh benua Jiushu yang tingkat budidayanya melebihi dia. Lu Yun terdiam. Dia menutup matanya dan melihat ke dalam dantiannya lagi. Kabut abu-abu itu seperti benda yang tidak menyenangkan, melayang di sana dengan tenang, memancarkan energi membunuh yang tak ada habisnya. Tuan Kota Chu, karena kamu tahu tentang masalah ini, kamu pasti punya solusinya, kan? Suara Lu Yun terdengar tenang, tapi ada perasaan mendesak yang tersembunyi di dalamnya yang tidak bisa diabaikan.
Chu Tiange mengangguk dan mengeluarkan sebuah buku sederhana dari lengan bajunya. Sampulnya diukir dengan rune yang rumit, yang misterius. Ini adalah buku kuno yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di kota Ming. Buku ini mencatat banyak rahasia kuno. Mungkin ada petunjuk tentang pencabutan pembatasan ini, tetapi perlu waktu untuk mempelajarinya. Lu Yun mengambil buku itu dan melihatnya dengan hati-hati. Tanda di sampulnya berdetak sedikit seolah-olah masih hidup. Melihat buklet di tangannya, Lu Yun mengangkat kepalanya dan berkata kepada Chu Tiange, buku kecil ini tidak gratis, kan? Apa sebenarnya yang perlu dilakukan Lu? Tuan Kota Chu sebaiknya katakan saja padanya. Wajah Chu Yunge serius, dan sepertinya ada beban berat di antara alisnya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, Senior Lu, saya khawatir apa yang terjadi di sini jauh lebih rumit daripada yang Anda kira. Semua orang di Blood Moon Hall mempraktikkan teknik rahasia yang membuat mata mereka unik dan mampu melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, yaitu, kabut abu-abu, yang menjulang di dantian Anda dan saya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menggunakan jari-jarinya untuk menggambar gambar imajiner di udara dengan kekuatan spiritualnya. Begitu mereka menemukan kabut abu-abu pada seseorang, itu sama dengan dicap dengan tanda kematian. Mereka tidak akan tidur atau mati sampai orang yang ditandai itu mati. Dan tak satu pun dari mereka yang ditandai bisa lolos dari nasib ini. Ketika Lu Yun mendengar ini, alisnya terangkat, dan sedikit keterkejutan dan kewaspadaan muncul di matanya, di bawah para suci, semuanya adalah semut. Blood Moon Hall memiliki kekuatan tempur seorang suci, jadi dia pasti bertindak begitu arogan. Petik 2. Chu Tiange mengangguk, ekspresinya menjadi lebih serius, ya, pemimpin utama Blood Moon Hall adalah orang suci. Hanya ada segelintir makhluk seperti itu di Kyushu. Jika mereka mengetahui tentang kematian Hall Master Yin, dan saya, Ming Cheng, terkait erat dengan senior kita, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia berhenti, dengan sedikit permohonan di matanya, dan melanjutkan, terlebih lagi, Tuan Muda kedua, Chu Yunxuan, memiliki hubungan yang baik dengan senior. Setelah masalah ini diketahui oleh Sui Yuetang, hal pertama yang akan mereka curigai adalah keluarga Chu kami. Pada saat itu, kemarahan Sui Yuetang akan membakar seluruh kota Ming, dan keluarga Chu kita juga akan jatuh ke dalam situasi bencana abadi. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, tetapi cahaya dingin muncul di matanya, apa maksudmu dengan Tuan Kota Chu? Chu Tiange mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangannya, dan ketulusannya terlihat jelas, saya harap senior bisa berakting dalam drama dengan saya. Lu Yun mengangkat alisnya, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, dan bertanya, bagaimana kamu melakukan adegan ini? Chu Tiange menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad melintas di matanya. Dia perlahan berjalan ke arah Lu Yun dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Lu, aku punya rencana. Mungkin keluarga Chu kita bisa menarik garis yang jelas dengannya, kamu harus menghindari The Edge of Blood Moon Hall. Lu Yun mengangkat alisnya sedikit dan menatap Chu Tiange dengan penuh minat, menunggu kata-kata selanjutnya. Chu Tiange mengerutkan bibirnya, seolah dia sedang mempertimbangkan setiap kata yang akan dia ucapkan. Saya harap, Senior Lu, Anda dapat melukai saya dengan serius. Ketika saatnya tiba, saya akan mengumumkan kepada dunia bahwa, Senior Lu, Anda diam-diam memaksa Tuan Muda kedua, Chu Yunxuan, dan menggunakan dia untuk membantu Anda mencapai tujuan tertentu. Dan aku, di permukaan, berpura-pura berteman denganmu, tapi nyatanya aku ingin menyelamatkan anjing itu dari kendalimu. Namun, siapa sangka kamu tiba-tiba berbalik dan membunuhku. Setelah melukaiku dengan serius, kamu akan kekuatan tulisan tangan keluar dari tempat ini melalui susunan teleportasi Istana Tianxing. Jika saatnya tiba, biarkan mereka memperjuangkan posisi penguasa kota. Jaga agar keluarga Cuku tetap hidup. Berbicara tentang ini, nada suara Chu Tiange agak tragis. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak tegas, seolah dia siap berkorban. Ketika Lu Yun mendengar ini, matanya dalam. Dia menatap Chu Tiange dalam-dalam, dan senyuman dengan makna yang tidak diketahui muncul di sudut mulutnya, sepertinya Tuan Kota Chu telah membuat persiapan. Terserah kamu, tapi bisa bertahan atau tidaknya tergantung keberuntunganmu. Lu Yun melontarkan beberapa kata dengan ringan, lalu dia bergerak. Udara di sekitarnya sepertinya menyala dalam sekejap. Hukum api menari dengan liar di sekelilingnya. Lampu merah menerangi seluruh ruang kerja, dan nafas panas datang dengan deras. Ketika Chu Tiange melihat ini, dia tidak menghindar atau menghindar. Dia menutup matanya dan mengertakkan gigi, seolah-olah dia menantikan kematian, seolah mengekspresikan tekadnya dengan tindakan. Boom! Terdengar suara keras, disertai gelombang udara yang panas, dan kekuatan hukum api yang dimobilisasi oleh Lu Yun seperti letusan gunung berapi, seketika menutupi seluruh ruang kerja, dan bahkan bangunan di sekitarnya pun dilalap api. Sosok Chu Tiange bergoyang di dalam api, tampak sangat kecil. Permainannya harus realistis, bukan? Suara Lu Yun bergema di lautan api, dengan sedikit ejekan dan sedikit keseriusan. Setelah kobaran api padam, pemandangan istana Tuan Kota menjadi sangat menyedihkan. Bangunan-bangunan yang awalnya cemerlang kini hanya berupa reruntuhan. Cahaya api memantulkan langit seperti matahari lainnya di malam hari. Chu Tiange terbaring di tumpukan reruntuhan, pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka, tetapi ada senyum puas di bibirnya. Dia memaksa dirinya untuk bangun dan melihat ke arah sudut tersembunyi, di mana seorang pemuda sehat dan bugar diam-diam pergi, tampaknya untuk menyampaikan pesan. Ahem, Chu Tiange terbatuk beberapa kali, dengan sengaja membuat suaranya terdengar lemah, Senior Lu, kamu terlalu kejam.
Saat dia berbicara, dia terhuyung keluar dari reruntuhan, memastikan bahwa tindakannya dilihat oleh tentara yang berpatroli di kota. Kemudian dia jatuh ke tanah, memegangi dadanya kesakitan, dan tampak seperti dia terluka parah. Lu Yun berdiri diam di ruang belajar istana Tuan Kota, melihat sekeliling, membuat perhitungan rahasia dalam pikirannya. Dia dengan lembut menepuk bahu Chu Tiange, "Saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Sekarang, saatnya saya pergi." Karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu, dan tubuhnya bergoyang seolah-olah dia telah menyatu ke udara. Saat berikutnya, tangannya bergerak ringan di udara, dan ruangan itu sepertinya terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Sebuah retakan muncul dari udara tipis, dan sosok Lu Yun menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa cahaya samar yang melambai di udara. Pada saat yang sama, di luar istana Tianxing, celah ruang gelap muncul. Perubahan mendadak ini segera menarik perhatian penjaga yang berpatroli di luar Tianxing Hall. Seorang penjaga bermata tajam tertegun sejenak, lalu berteriak, "Siapa itu? Berhenti!" Setelah teriakannya, para penjaga di sekitarnya bereaksi dengan cepat, masing-masing mengumpulkan kekuatan sihir mereka. Cahaya sihir berkumpul di tangan mereka, dan mereka melihat dengan waspada ke arah celah spasial. Namun, saat mereka hendak melancarkan serangan, tekanan yang tak tertahankan tiba-tiba datang. Itu adalah keagungan yang unik di alam semu. Itu tidak terlihat, seperti gunung yang membebani hati, membuat orang terengah-engah. Tubuh semua penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku, lutut mereka melemah, dan mereka jatuh berlutut dengan keras. Bahkan kekuatan untuk mempertahankan mantranya pun terkuras habis. Sosok Lu Yun muncul lagi, dia dengan mudah melewati para penjaga yang berlutut dan melangkah ke tengah susunan teleportasi di luar istana Tianxing. Matahari menyinari tubuhnya melalui lingkaran cahaya, memberinya garis emas. Dia mengeluarkan ultimatum seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dan membukanya dengan lembut. Lampu hijau bahkan lebih menyilaukan di bawah sinar matahari. Sosok Lu Yun segera terbungkus dalam cahaya, ada kilatan cahaya dan ekspresi terkejut dari para penjaga. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Yun pergi, suara Chu Tiange terdengar dengan marah di istana Tuan Kota. Suara itu mengandung kemarahan yang tak terkendali, menembus dinding dan bergema di seluruh rumah. Lu Yun berani memaksa tuan muda kedua dari istana Tuan Kotaku dan mencuri harta berharga. Dia bahkan melukaiku di siang hari bolong. Seluruh pemerintahan kota Ming bersumpah akan melawan pencuri ini sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di dalam dan di luar istana Tuan Kota, dan kekaguman asli terhadap Lu Yun langsung berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Beberapa pelayan dan penjaga saling memandang dengan tatapan ngeri dan tidak percaya. Chu Yunxuan berdiri di depan jendela ruang kerja, melihat ke arah menghilangnya Lu Yun, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya, merasakan emosi campur aduk di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ayahnya melakukan ini untuk melindungi seluruh keluarga dan mengalihkan perhatian Sui Yuetang, tetapi harga yang harus dibayar adalah pengorbanan persahabatan dengan Lu Yun, dan itu bahkan mungkin mendorong Lu Yun ke dalam situasi yang lebih berbahaya. "Senior Lu, maafkan aku, dan terima kasih." Chu Yunxuan berbisik dengan suara rendah. Hanya dia yang bisa mendengar kata-kata ini. Dia mengerti bahwa mulai sekarang, jalan mereka masing-masing mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, tapi dia akan mengingat pengalaman ini di dalam hatinya. Pada saat ini, di luar istana Tianxing, kelompok penjaga patroli akhirnya pulih dan bangkit satu demi satu, saling memandang dengan mata tidak percaya. Beberapa dari mereka berbisik, apakah itu aura kuasa Sein? Benar-benar menakutkan. Dengan aura yang begitu menakutkan, penguasa kota tidak terbunuh. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik kita tidak ikut campur dalam urusan istana Tuan Kota. Jauh di seberang langit, sosok Lu Yun telah berpindah ke tempat lain dalam cahaya susunan teleportasi. Saat formasi luar angkasa menjadi stabil, suara yang sangat arogan datang dari belakang Lu Yun. "Hillbilly, keluar dari sini, kamu menghalangi jalan tuan mudaku. Jika kapal terbangku tidak tiba-tiba rusak, bagaimana aku bisa masuk ke dalam formasi teleportasi ini bersama kalian warga sipil? Keluar dari sini, keluar dari sini." Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda dengan pakaian brokat cantik dengan wajah penuh ketidaksabaran. Pemuda itu masih muda, sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi alisnya menunjukkan sikap arogan dan mendominasi yang tidak sesuai dengan usianya. Di samping pemuda itu berdiri dua pemuda jangkung, yang jelas merupakan pengawalnya. Mereka terus-menerus mendorong para penggarap abadi di depan mereka untuk membuka jalan bagi pemuda itu. Segera, pasangan itu mendatangi Lu Yun. Salah satu penjaga mengulurkan tangannya karena kebiasaan, siap mendorong Lu Yun ke samping, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, seolah-olah ini adalah bagian dari rutinitas hariannya. Namun, begitu tangannya menyentuh Lu Yun, sepertinya dia menabrak dinding yang tak terlihat, dan tubuhnya yang tampak kurus tidak bergerak sama sekali. Pelindung itu mengerutkan kening, sedikit terkejut, lalu menatap temannya dan memberi isyarat agar dia bergabung dengannya. Keduanya bekerja sama, tetapi Lu Yun tetap kokoh seperti batu, tidak bergerak. Perlawanan yang tiba-tiba ini membuat para penggarap di sekitarnya melirik penasaran. Ketika pemuda itu melihat ini, kemarahan muncul di wajahnya. Dia mencoba berdiri tegak, berusaha membuat dirinya terlihat lebih tinggi, dan mengutuk. "Sial, masih ada orang di tempat malang ini yang tidak berani menghadapku, Wang Xinian, dan berani menghalangi jalanku, Wang Xinian. Jangan tanya aku, kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Wang di Tongxiansu." Saat dia berbicara, ada sedikit tanda arogansi dalam suaranya yang belum sepenuhnya dewasa. Lu Yun mengerutkan kening, dia selalu muak dengan perilaku intimidasi seperti ini.
Wang Xinian melihat bahwa Lu Yun tidak terintimidasi oleh namanya, tetapi memiliki ekspresi serius. Dia salah mengira bahwa Lu Yun terintimidasi oleh identitasnya, dan dia merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Dia mengambil satu langkah ke depan, menatap Lu Yun dengan merendahkan, dengan senyum menghina di bibirnya, dan berkata, "Wah, aku akan memberimu kesempatan, bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu, berada di bawah selangkanganku, dan aku bisa memaafkanmu atas perbuatanmu. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya." Petik 2. Ketika Lu Yun mendengar ini, matanya sedikit dingin. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xinian. Mata itu sepertinya berisi kolam dingin tanpa dasar, tenang tapi memancarkan keagungan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik. Konfrontasi yang tiba-tiba ini membuat mereka mencium sesuatu yang tidak biasa. Mereka berhenti satu demi satu, membentuk lingkaran, dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Bising, Lu Yun berbicara, suaranya tidak tinggi, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara kerumunan, dan banyak orang dikejutkan oleh keberanian Lu Yun. Anda harus tahu bahwa keluarga Wang adalah orang yang terkenal di negara bagian Tongxian, dan mereka tidak boleh tersinggung dengan mudah. Wajah Wang Xinian menjadi pucat karena marah. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Dari kecil hingga dewasa, semua orang kagum padanya. Oke, bagus sekali. Wang Xinian mengertakkan giginya, cahaya terang melintas di matanya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak semua orang di keluarga Wang saya mampu menyinggung perasaan saya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua penjaga itu saling memandang, dengan kekejaman terpancar di mata mereka. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, untuk mengapit Lu Yun. Gerakan mereka cepat dan kuat, dan mereka jelas bukan orang biasa. Namun, di depan Lu Yun, semua ini tampak sia-sia. Dia membalikkan tubuhnya sedikit dan bergerak di antara dua serangan itu seperti ikan. Kemudian dia berbalik, menyatukan kedua jarinya, dan dengan sedikit klik, kedua penjaga itu terbang seolah-olah mereka terkena kekuatan yang sangat besar tanah dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Adegan ini membuat para penonton menghirup udara segar, mata Wang Xinian melebar dan dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Ketika Wang Xinian melihat Lu Yun bertingkah seperti ini, wajahnya langsung memerah, seperti tong dinamit yang dinyalakan, dan dia diliputi amarah. Matanya membelalak, jari-jarinya hampir menyentuh ujung hidung Lu Yun, dan kata-kata cabul keluar dari mulutnya seperti senapan mesin. Kamu benar-benar orang yang bodoh, beraninya kamu membantahku, Wang Xinian. Tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Aku akan menakutimu sampai mati jika ku beritahu, itu adalah kekuatan super dari keluarga Wang di prefektur Tongxian, nenek moyang orang suci. Minggir, ini menunda acara pentingku. Belum lagi kehidupan kecilmu, bahkan 18 generasi dari 9 klanmu harus dikuburkan bersamaku. Semakin banyak Wang Xinian berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, dengan air liur beterbangan kemana-mana. Postur arogannya seolah menyatakan bahwa dia adalah penguasa dunia ini dan tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik. Beberapa orang takut dengan kesombongan dan sikap mendominasi Wang Xinian, sementara beberapa orang membencinya. Lu Yun tanpa sadar mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, sebuah lengan gemuk muncul dan meraihnya. Lu Yun mengalihkan pandangannya dan melihat seorang pria gemuk berhiaskan permata berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam senyuman itu, tapi itu lebih merupakan suasana bersahabat yang menghasilkan uang. Oh, Tuan Wang, ada kesalahpahaman. Ini teman baik saya, saudara Lu. Dia baru di sini dan tidak mengerti aturannya. Anda, Tuan, punya banyak pengetahuan. Jangan sepengetahuan dia. Petik 2. Fatih Shen Yuanbao tersenyum begitu keras hingga matanya menyipit. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan harta karun yang jernih dan langka dengan cahaya guntur samar dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Wang Xinian. Ini adalah sumsum bambu guntur kelas atas yang telah aku habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Aku berusaha menebus kesalahanmu, saudara Lu. Tunjukkan saja rasa hormatmu dan berhentilah berdebat dengan kami. Ketika Wang Xinian melihat sumsum bambu petir, matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk meningkatkan atribut petir. Dia membuang ekspresi marah sebelumnya dan memasang postur mendominasi. Dengan senyum mengejek di bibirnya, dia mengambil sumsum bambu guntur dari tangan Shen Yuanbao, memainkannya dan berkata, Shen Yuanbao, kamu cukup masuk akal. Ketahuilah bahwa kamu salah. Namun, lain kali kamu harus merawat anjingmu dengan baik dan jangan membiarkannya menggigit orang. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa itu akan terjadi, beruntung setiap saat. Shen Yuanbao mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, itu wajar, itu wajar. Apa yang Tuan Muda Wang ajarkan kepada saya adalah bahwa saya pasti akan memperhatikannya di masa depan. Kebanggaan di mata Wang Xinian bahkan lebih besar, seperti ayam jago yang menang. Dia mengangkat dagunya ke arah Lu Yun dengan arogan, nadanya penuh dengan penghinaan. Nak, belajarlah dari situ. Ini disebut menilai situasi. Di dunia ini di mana kekuatan dihargai, tulang punggungmu tidak layak disebutkan. Kenali posisimu, dan jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu punya beberapa kemampuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan sikap angkuh, seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang telah memenangkan pertempuran dan bersiap untuk kembali dengan penuh kemenangan.
Banyak orang di sekitar kerumunan diam-diam senang bahwa badai akhirnya berakhir, termasuk Shen Yuanbao, yang diam-diam menghela napas dan menunjukkan ekspresi agak santai di wajahnya. Shen Yuanbao adalah orang yang penuh perhatian. Dipengaruhi oleh saudara perempuannya Shen Zhu, dia selalu bersedia membantu orang lain, terutama yang lemah yang tidak ingin ditindas. Dia benar-benar melihat pemandangan itu sekarang dan merasa cemas di dalam hatinya. Meskipun Lu Yun masih baru di sini, dia mengagumi sikapnya yang tidak rendah hati atau sombong. Meskipun Lu Yun yang baru saja mengambil alih, dunia ini adalah dunia di mana hutannya kuat. Shen Yuanbao sangat menyadari kekuatan keluarga Wang. Jika dia tidak mengambil tindakan tepat waktu, Lu Yun akan menderita kerugian besar dan mungkin hilang dari dunia. Dia mengeluarkan sumsum bambu guntur kelas atas dari lengan bajunya dan memecahkan situasi untuk Lu Yun. Bagaimanapun, keluarga Shen saya sama kayanya dengan negara lain, dan saya adalah anggota termuda keluarga Shen yang paling saya cintai. Saya memiliki banyak penyimpanan untuk hal serupa. Mungkin di mata orang lain itu adalah harta karun, tapi di mata saya sendiri itu tidak lebih dari sekedar hiasan. Saat semua orang mengira lelucon ini akan berakhir dengan kepergian Wang Xinian, suasana di kedai teh berangsur-angsur kembali tenang. Lu Yun tiba-tiba berbicara, suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas, dengan jelas menembus kebisingan kerumunan dan mencapai telinga semua orang. Berhenti. Lu Yun berdiri di antara kerumunan, sosoknya tidak bergerak, tapi sepertinya ada aura tak terlihat menyebar di sekelilingnya. Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dia katakan. Dia menatap langsung ke arah Wang Xinian dengan mata membara dan berkata dengan tenang, minta maaf. Ketiga kata ini sederhana dan lugas, tetapi seperti batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan gelombang. Wang Xinian sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia menoleh tak percaya dan matanya membelalak, seolah ingin memastikan apakah Lu Yun sedang bercanda. Apa yang baru saja kamu katakan? Minta maaf padaku. Haha, kamu datang ke sini dari sudut, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia segera menarik Lu Yun dan merendahkan suaranya dan berkata dengan mendesak, apakah kamu gila? Masalah ini akhirnya diselesaikan. Mengapa kamu memprovokasi dia lagi? Wang Xinian bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Aku harus pergi. Wajah Shen Yuanbao penuh kecemasan, dan telapak tangannya sangat gugup hingga berkeringat. Orang-orang di sekitar juga berbisik-bisik. Mereka mengira Lu Yun akan menyerah dan mundur, tapi mereka tidak menyangka dia akan mengajukan permintaan seperti itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Wang Xinian sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya tebal, tapi kemudian dia tiba-tiba bertepuk tangan dengan senyum sinis di wajahnya. Oke, kamu harus minta maaf padaku. Sejak kecil, aku Wang Xinian benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata permintaan maaf. Bahkan orang tuaku tidak pernah memintaku untuk meminta maaf. Hanya karena kamu sangat tidak layak. Teman-teman, apakah kamu layak jika aku meminta maaf? Oh, aku pernah menyelamatkanmu sekali sebelumnya, tapi kamu masih berani melampaui batasmu. Sepertinya aku, Wang Xinian, biasanya terlalu baik, jadi aku terbiasa jika kamu begitu sombong. Aku akan bertanya lagi padamu, apakah kamu yakin kamu ingin aku meminta maaf padamu? Kata-kata Wang Xinian penuh dengan provokasi dan penghinaan, dan dia dengan sengaja memperpanjang bagian akhir. Matanya menatap dalam-dalam ke dalam jiwa Lu Yun, mencoba menangkap jejak ketakutan dari wajahnya. Namun, Lu Yun masih mempertahankan ketenangannya, dan bahkan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Sepertinya ada makna yang tak terlukiskan tersembunyi di senyuman itu, saya yakin, sangat yakin. Anda berhutang maaf kepada saya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, bisikan di sekelilingnya menjadi semakin memanas. Semua orang saling bertukar pandang, terkejut dengan keberanian Lu Yun, dan pada saat yang sama berkeringat karena kecerobohannya. Shen Yuanbao sangat cemas hingga keringat mengucur di dahinya, dan tangan yang memegang Lu Yun sedikit gemetar. Saudaraku, berhentilah membuat masalah. Kamu sudah tahu kekuatan keluarga Wang. Mengapa repot-repot? Kita tidak perlu menghadapinya, dia langsung. Ketika Wang Xinian melihat ini, tawanya menjadi semakin keras. Dia sengaja menaikkan volume suaranya agar semua orang di sekitarnya dapat mendengar. Dengar, anak ini benar-benar tidak takut mati. Oke, karena kamu sangat berani, maka aku akan membantumu dan memberitahumu bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Saya, Wang Xinian, adalah orang seperti itu. Saya akan selalu menjadi seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang kelas bawah. Setelah mengatakan itu, Wang Xinian tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, dan paksaan tak terlihat terpancar darinya. Para pembudidaya abadi di sekitarnya merasakan penindasan dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Wang Xinian mendekati Lu Yun selangkah demi selangkah, dengan senyum bangga di wajahnya, seolah dia yakin akan kemenangan. Ayo, pecundang, biarkan aku melihat mengapa kamu ingin aku meminta maaf. Ekspresi sombong Wang Xinian hampir muncul di alisnya, siap menikmati kesenangan yang dibawa oleh mundurnya Lu Yun, tetapi dia menemukan bahwa pihak lain tidak bergeming atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mata Lu Yun seperti dua cahaya pedang tajam, menembus debu dan menyinari langsung ke dalam hatinya. Tidak ada keraguan di matanya, seolah-olah dia berkata, minta maaf, jika tidak, tidak akan ada akhir di sini. Cibiran yang baru saja muncul di sudut mulut Wang Xinian kini mengeras dalam sekejap, digantikan oleh semacam ketidakpercayaan dan kemarahan yang menghina.
Apakah kamu mencari kematian? Teriaknya dengan marah, suaranya bercampur dengan rasa kesal yang tidak bisa disembunyikan. Wang Xinian awalnya mengira Lu Yun akan gemetar di depan kekuatannya seperti orang lain, tetapi situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Wang Xinian sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan segera memberi isyarat kepada dua pengikut di sampingnya untuk mengambil tindakan lagi. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus kembali ke keluarga Wang. Mengikuti perintah Wang Xinian, keduanya bertindak cepat, dengan energi spiritual melonjak di dalam tubuh mereka, seketika seperti dua angin puyuh, bersiap untuk menyerang Lu Yun. Tangan mereka masing-masing memegang senjata spiritual di pinggang mereka. Yang satu adalah pedang jiwa es yang bersinar dengan cahaya dingin, dan yang lainnya adalah cambuk api yang mengeluarkan nafas panas lainnya panas dengan kekuatan yang sepenuhnya berlawanan. Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, maka jangan salahkan bawahanku karena kejam. Wang Xinian mengumumkan dengan dingin, rasa jijik di matanya hampir meluap, seolah-olah Lu Yun telah menjadi sepotong ikan di talenan, siap untuk disembelih olehnya. Namun, ketika kedua pengikut itu meledak dengan momentum yang mencengangkan dan bergegas menuju Lu Yun seperti dua sambaran petir, mereka tiba-tiba seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Keduanya terdiam, ekspresi mereka tertegun, seolah terhalang oleh sesuatu. Ternyata lapisan transparan setipis sayap jangkrik tetapi tidak bisa dihancurkan diam-diam terbentuk di sekitar Lu Yun dan Shen Yuanbao. Itu adalah senjata pertahanan utama Shen Yuanbao, perisai emas Tianluo. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, hatinya, yang hampir tercekik karena ketegangan, sedikit rileks. Melihat kultivasi sebenarnya dari kedua penjaga pada saat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata makian. Biar ku beritahu, Daluo Jinxian ini berada di puncak kultivasinya. Dia benar-benar hebat, dia telah menyentuh ambang makna sebenarnya. Saat ini, Lu Yun masih mempertahankan sikap tenangnya seolah-olah gunung sedang runtuh di depannya tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Wang Xinian, minta maaf padaku. Meskipun suara Lu Yun lembut, terdengar jelas di antara penonton. Shen Yuanbao menoleh dan menatap Lu Yun dengan mata yang rumit. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan memaksakan senyum masam. Saudaraku, kamu benar-benar seekor harimau, kamu masih berani memprovokasi Wang Xinian, Dewa Wabah. Maaf, aku benar-benar tidak dapat membantumu kali ini. Dalam 3 detik, kekuatan spiritual Tianluo Jin Zhaoku akan hilang, kelelahan, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Aku hanya bisa membantumu sampai saat ini, sisanya terserah padamu. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam kata-katanya, bercampur dengan ejekan unik antar saudara, tapi lebih mengkhawatirkan. Meskipun keduanya baru mengenal satu sama lain selama beberapa menit, karakter Lu Yun yang tidak rendah hati atau sombong menarik perhatian Shen Yuanbao, dan mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tampaknya ada kepercayaan diri dan ketenangan yang tak ada habisnya yang tersembunyi di senyuman itu. Jangan khawatir, Saudara Shen. Terkadang, kamu tidak perlu melarikan diri untuk menyelesaikan masalah. Jangan khawatir. Di luar lapisan pelindung, wajah Wang Xinian pucat karena marah, tangannya terkepal, dan kukunya tertanam dalam di telapak tangannya, hampir berdarah. Fat Shen, kamu sangat pengecut. Kamu berani membantu anak bodoh ini. Apakah kamu lelah hidup? Cepat dan singkirkan senjata ajaibmu yang rusak, jika tidak ketika aku mengambil tindakan, kamu tidak akan mudah diajak bicara. Dia berteriak sekuat tenaga, kata-katanya penuh ancaman dan kemarahan. Waktu berlalu menit demi menit, dan udara dipenuhi suasana yang sangat mencekam. Semua orang yang hadir menahan napas, seolah bernapas pun bisa memicu badai. 3.2.1 Shen Yuanbao menghitung dalam hati, jejak tekad melintas di matanya. Saat dia selesai berbicara, perisai setipis sayap jangkrik tiba-tiba berfluktuasi, cahayanya perlahan meredup, dan akhirnya pecah dengan bunyi, pop berubah menjadi titik-titik cahaya neon dan menghilang di udara.